Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi ini, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan renungan pagi, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, tak putus-putusnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Biarlah Tuhan Engkau membantu kami agar itu boleh menguatkan iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Hanya inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini, Minggu 20 Maret 2022, judul renungan kita adalah Dia memahami saat kita dicobai. Ayat tema terdapat dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya. Kehendak mesti setuju. Iman mesti melepaskan pegangannya dari Kristus. Barulah setan dapat menggunakan kuasanya atas kita. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumpu. Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Acap kali apabila setan telah gagal untuk menimbulkan perasaan kurang percaya, ia berhasil dalam menuntun kita ke arah sifat takabur. Jika ia dapat menyebabkan kita menempatkan diri kita sendiri tidak seperlunya pada jalan pencobaan, maka tahulah ia bahwa kemenangan sudah ada padanya. Allah akan memelihara semua orang yang berjalan pada jalan penurutan. Akan tetapi, menyimpang dari jalan itu berarti berani memasuki daerah setan. Di sana kita pasti akan jatuh. Juru selamat telah menyuruh kita, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Renungan dan doa akan mencegah kita dari lari dengan tak diminta ke jalan bahaya, dan dengan demikian kita diselamatkan dari banyak kekalahan. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 121-123. Kemenangan Kristus sempurna adanya, sama seperti kegagalan Adam dahulu kala pun sempurna. Demikianlah kita dapat melawan pencobaan dan memaksa setan mengundurkan diri dari kita. Yesus mendapat kemenangan oleh penyerahan dan iman pada Allah, dan oleh Rasul ia berkata kepada kita, "Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu." Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 126. Pencobaan yang paling hebat sekalipun tidak dapat memanfaatkan dosa. Bagaimanapun besarnya tekanan yang menindih jiwa kita, setiap pelanggaran adalah tindakan kita sendiri. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 507. Pada pagi ini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa Tuhan memahami akan setiap pencobaan yang kita alami. Tuhan memahami akan setiap masalah yang kita sedang alami. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah pernah mengalaminya. Bagaimana dia mengalaminya? Dengan cara dia disiksa sampai mati di kayu salib. Dan tentunya setiap pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari pencobaan yang Yesus alami. Dan biarlah untuk mendapatkan kesembuhan yang sejati, marilah kita datang kepada Yesus. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi ini, boleh menguatkan iman kami untuk lebih setia lagi kepada Tuhan, dan boleh membuat iman kami lebih hari lebih dekat lagi dengan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh tetap fokus menjalankan aktivitas kami, tapi semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.